Ya teman-teman, lagi sama saya, dan di sini saya pakai PC lagi. PC dengan tampilan berwarna keren sekali sih. Berwarna putih dan juga warna RGB-nya bisa diatur sesuka kalian karena menggunakan remote yang ada di sini. Dan juga ini di harga masih terjangkau. Cuma di harga 6,3 juta, mendapatkan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super Second. Ya wajar sih di harga 6 juta kecil ya untuk yang itu. Tapi tergantung part yang kalian pakai dan juga tampilan yang kalian pakai. Kalau yang ada di sini itu keren sih tampilannya, jadi emang agak tinggi sedikit ya dari segi harganya. Kalau pengen tampilan yang biasa, bisa mendapatkan di harga 6 juta lah kurang lebihnya seperti itu. Dan apakah ini rekomen atau tidak? Kalau performa ya standar pada umumnya lah, seperti di video sebelum-sebelumnya juga, Core i3 Gen 12 dan juga 1660 Super Second. Karena sebelumnya satu banyak sekali membuat aktivitas seperti yang ada di sini speknya. Cuma dari segi tampilannya itu beda-beda, terkadang kesukaan kalian. Ini yang seperti itu, dan seperti biasa sebelumnya jelasan macam spek yang ada di sini sudah mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini, satu menggunakan Core i3 Gen 12 12100F yang track. Di harga udah pada turun banget sih, 850.000, terjangkau lah. 4 core 8 thread, yang dimana tersebut Gen 12 terbilang ini kencang dan juga terjangkau. Yang dimana tersebut menggeser Core i3 Gen 10 lah di 1 tahun yang lalu. Ini pun juga udah worth it. Apalagi untuk game ya, gaming pada zaman sekarang di medium sampai ke high end, Core i3 Gen 12 masih bisa. Tapi tergantung GPU-nya sih, support atau tidak. Dan selanjutnya, satu menggunakan mode dari Colorful karena 110 mA Wi-Fi. Ini pun juga di harga terjangkau sih, cuma di harga 1.070.000. Berwarna putih seperti penampakan yang ada di sini. Menyesuaikan dari segi tema warnanya lah, berwarna putih juga. Dari segi part yang saya pakai. Dan juga dia tuh udah support Wi-Fi di bagian belakang. Murah sih, dia cuma 1 juta lebih sedikit dari Colorful. Dan apalagi juga ada tepuk LED, ini juga rekomen sih di harganya. Dan selanjutnya, satu menggunakan RAM dari XVG seri D35 16GB 3200 MHz kecepatannya. Yang pastinya berwarna putih lah, seperti penampakan yang ada di sini juga. Ini pun juga udah bagus di harga terjangkau. Cuma di harga 450.000 lah untuk RAM-nya. Ini pun juga dapat turun-turunnya RAM. Jadi sangat worth it sih untuk dibeli. Apalagi udah ada hatching berwarna putih. Dan selanjutnya, satu menggunakan GPU dari GTX 1660 Super Second. Seperti penampakan yang ada di sini. Mereknya dari Gainward. Ya seperti biasa sih, dari dulu sampai sekarang satu menggunakan GPU yang ada di sini dari Gainward. Karena harganya murah dan juga dia ada backplate-nya membutuhkan 8 pin power. Meskipun dari segi warnanya itu berwarna hitam ya masih gak masalah, karena GPU berwarna putih emang agak mahal sih untuk yang itu. Ini pun di harga 1.750.000. Masih worth it di harga second, apalagi untuk gaming, editing, live streaming ini udah bagus. Dan selanjutnya, satu menggunakan SSD dari tim Vulkan Z 512GB di harga 430.000. Ini pun juga terjangkau lah, apalagi ini SSD SATA 3. Dan kalau misal menggunakan NVMe juga masih bisa-bisa aja, karena di bagian dalam sini ada slot NVMe di motherboardnya. Ya mungkin kedepannya buat upgradable lah, kalau misal kurang storage-nya tinggal ditambah NVMe, tinggal langsung ditancap. Dan selanjutnya, satu menggunakan ini, speaker dari Coolmount Alsor AS600 berwarna putih, tipenya menggunakan 6 pipa, dan juga fan-nya tersebut itu ARGB. Dari segi tampilan sih ya bagus lah, full putih semua, dari segi heatmap-nya, atasnya, fan-nya, dan apakah performanya bagus atau tidak untuk bandingkan Core i3 Gen 12 pastinya bisa-bisa aja lah untuk ini. Kalau dari segi harganya ini pun di harga 290.000, ya masih wajar sih untuk yang ini. Lebih menjual ketampilan untuk ini CPU coolernya karena emang keren sih dari segi RGB yang ada di sini. Dan lanjut, saya tuh menggunakan power supply dari Secotep PN550W. Ini pun juga produk terbaru dan juga baru masuk di Indonesia ya untuk ini. Di harga terjangkau juga. Cuma di harga 550.000, yang dimana tersebut udah 80 plus bronze terdaftar. Ini pun juga rekomen. Kabelnya flat dan juga penampakannya di bagian dalam sini tidak kelihatan dari segi casingnya, tapi ya kelihatan di bagian atas sedikit lah. Penampakan power supply di bagian atas sini. Dan juga untuk mengangkat Core i3 Gen 12 serta GTX 1660 Super, apakah bisa atau tidak? Pastinya bisa. Karena full load-nya tidak sampai di 300 watt, jadi aman-aman aja sih menggunakan power supply ini. Apalagi di harga terjangkau, kalian serius dari PT S-Clear. Dan selanjutnya, satu menggunakan casing dari Digital Alliance N30XV2 bertemakan berwarna putih, dia tuh memanjang ke samping, tipenya MATX. Di harga 500.000 sih. Dari segi desainnya, kualitasnya, full
data speakernya ini recommend dari segi harganya. Dan juga udah support USB Type-C ya di bagian samping sini, tapi tergantung mobil kalian sih support atau tidak. Dan yang terakhir saya menambahkan fan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 fan dari Osis Fuscama F12 ARGB di bagian samping 2, atas 3, belakang 1. Satuannya di 60.000 dikali 6 ya 360.000 sih dari segi harga yang ada di sini fannya semua. Dan apalagi tampilannya itu keren. Di bagian samping sini ada mirrornya juga di bagian tipe fan ini, apalagi di bagian tengahnya lah. Ini pun bagus penampakannya dan juga cara mengaturnya menggunakan remote yang ada di sini. Cuma menambah 80.000 mendapatkan controller dan juga remote lah. Jadi ya lumayan untuk mengatur warnanya, mengatur fan-nya. Seperti contoh yang ada di sini ya, bisa ganti warnanya berwarna ungu, biru, maupun mode-mode RGB juga bisa. Tapi ini saya setting berwarna oranye aja supaya cakep tampilannya. Ininya seperti itu. Dan apakah ini worth it atau tidak? Di harga 6,3 juta mendapatkan tema keren yang ada di sini, tipenya RGB dengan casing berwarna putih serta part-part yang ada di sini semuanya baru kecuali GPU-nya. Kalau aku pribadi bilang ini worth it lah. Ada harga, ada performa, dan juga ada estetika yang ada di sini. Gitu aja, nggak usah berlama-lama. Lanjut ke tes gaming dan juga yang lainnya. Yuk. Dan lanjut yang pertama, dari segi HP monitor menggunakan Coolmoon Aosor AS600 untuk mendinginkan Core i3 Gen 12 yang dimana minimalnya mendapatkan di 36 derajat dan juga maksimalnya cuma di 61 derajat. Terbilang ini dingin semua. Untuk minimalnya cuma diem aja di desa bidang ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah cuma di 30-an, dan apalagi ini maksimalnya saya tes di channel bench dan dia mentok paling tinggi cuma di 60-an kecil. Terbilang ini bagus. Lanjut ke gaming. Yang pertama di game GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan very high, dia tuh mendapatkan di 134 fps. Ini pun terbilang lancar jaya. Settingan rata kanan bisa tembus di atas 100-an. Dan kalau semisal di game GTA roleplay juga masih aman lah untuk yang ini di settingan rata kanan. Lanjut ke Star Wars Jedi Fallen Order, settingan 1080p dan juga settingan epic, dia tuh mendapatkan di 53 fps. Ini pun juga terbilang lancar. Meskipun belum tembus di 60 fps di settingan rata kanan, tapi ini nggak masalah sih, atau nggak dikurangin sedikit lah di settingan very high ataupun di settingan high supaya bisa mendapatkan di atas 60 fps. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 76 fps. Ini pun juga lancar. Settingan rata kanan bisa mendapatkan di atas 60 fps. Ini pun juga udah bagus dan juga lancar lah di game Shadow of the Tomb Raider. Dan lanjut ke Need for Speed Heat, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia tuh mendapatkan di 81 fps. Ini pun juga lancar dan juga settingan paling aman lah di settingan menengah mendapatkan di atas 60 fps. Kalau misal di settingan high, dia mungkin bisa mendapatkan di 50 sampai di 60. Tapi kalau aku pribadi lebih aman di settingan medium karena mendapatkan di atas 60 fps. Lanjut ke Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan di 328 fps. Ini pun juga lancar jaya lah, sampai tumpah-tumpah fps-nya. Ya wajar sih, karena ini game tersebut dia tuh ringan, jadi ya wajar tembus sampai di 300an fps di gamenya Valorant. Lanjut ke The Witcher 3, settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan di 76 fps. Ini pun juga udah bagus, meskipun belum rata kanan, tapi ini settingan paling aman. Yang dimana tersebut bisa mendapatkan di atas 60 fps. Dan apalagi juga di settingan high, ini pun juga udah bagus grafiknya. Lanjut ke Black Myth Wukong, settingan 1080p dan juga settingan low, dia tuh mendapatkan di 96 fps. Ini pun juga udah cukup bagus. Kalau misal di settingan medium, ini masih bisa lah mendapatkan di 60-an. Kemungkinan seperti itu di gamenya Black Myth Wukong. Tapi tergantung kalian bisa di settingan low ataupun di settingan medium untuk yang ini. Dan lanjut ke dayanya. Untuk minimal yang mendapatkan di 70 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diam aja, terbilang ini agak boros. Mendapatkan di atas 50 watt.
Ya wajar sih, mungkin karena banyak RGB di bagian casing ini. Dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 234 watt. Kalau yang ini bisa dibilang boros tidak, dibilang irit juga tidak. Ya tengah-tengah lah di 234 watt. Untuk yang ini SSD gaming dan dia mentok paling tinggi segini. Dan juga power supply-nya menggunakan 550 watt, udah lebih dari cukup lah untuk menyuplai PC ini. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Untuk yang ada di sini di harga 6 jutaan atau lebih tepatnya di 6,3 juta, apakah worth it atau tidak? Kalau menurutku terbilang ini worth it. Yang dimana tersebut di harga 6 jutaan kecil, tampilannya keren, berwarna putih dan juga RGB, bisa diganti-ganti warnanya, dan apalagi performanya dia itu bagus, menggunakan Core i3 dan juga GTX 1660 Super, meskipun itu second ya, bukan baru. Tapi ya ada resikonya sih, garansinya cuma terbatas, cuma di 3 hari, rata-rata seperti itu. Dan juga ini untuk gaming, live streaming, editing sudah lebih dari cukup speknya. Dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika ada berminat untuk part-part yang ada di sini semua. Menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.